Halo kaum intelektual sekalian. Guys, kalian pernah nyadar nggak sih sebenarnya kalau kita jeli, manusia itu bukan penduduk asli bumi ini. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Jadi, kita itu berbeda dengan binatang-binatang lainnya kalau kita jeli, kalau kita perhatikan. Kita ambil contoh misalnya, manusia itu kalau melihat matahari, biasanya matanya akan rusak gitu ya, beberapa menit gitu ya, beberapa detik gitu, akan rusak kalau kita langsung melihat ke matahari. Tapi kalau binatang lain ya, seperti babi misalnya, seperti kucing misalnya, seperti anjing misalnya, seperti kuda ya, kerbau dan sebagainya. Kalau mereka melihat matahari itu ya biasa aja gitu. Matanya nggak rabun gitu. Tapi kalau manusia biasanya akan rabun. Ini kan ada semacam keanehan, kejanggalan. Jadi ada yang mengatakan ya bahwa manusia itu sebenarnya bukan penghuni asli bumi. Jadi ada teori yang mengatakan manusia itu sebenarnya berasal dari luar angkasa gitu ya. Kemudian dikirim oleh alien gitu ya. Ada yang mengatakan manusia itu sebenarnya alien yang menyamar gitu ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa manusia itu misionaris yang menyamar gitu ya. Misionaris C6 gitu ya. Enggak. Jadi macam-macam gitu ya. Kemudian apa agama manusia purba zaman dulu? Apakah mereka sudah mengenal agama? Bagaimana terciptanya agama? Apakah agama ini tiba-tiba muncul atau ada semacam kronologinya gitu? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya menurut data ya, bukan menurut perasaan saya. Kemudian selain itu ada semacam keanehan lain lagi gitu ya. Jadi kalau kita jeli, kalau seorang ibu melahirkan itu sangat-sangat menderita sekali gitu ya. Semakin lama manusia itu dalam melahirkan itu semakin menderita gitu. Karena apa? Karena kepala bayi itu makin lama makin gede gitu ya. Kepala manusia itu makin lama makin gede. Sementara, mohon maaf ya, kalau ibu-ibu melahirkan itu ya, mohon maaf ya, itu kan susah banget ya. Karena kita tuh di dalam perut ibu itu ya, kalau kita jadi janin atau bayi itu, kalau mau melahirkan itu kita tuh berbelok-belok dulu gitu ya. Itu dari secara sains ya. Di dalam perut itu kita berbelok-belok dulu ya, di dalam rahim itu berbelok-belok dulu ya. Ya, itulah yang bikin seorang ibu itu susah melahirkan. Sementara kalau kita bandingkan dengan kuda misalnya, kuda itu begitu lahir langsung bisa lompat-lompat kan. Tapi kalau manusia kan enggak. Ya, manusia itu lemah banget ya. Baik itu ngangkat kepala juga bisa. Ya, sangat-sangat prematur sekali. Tapi kalau anjing misalnya, nggak selemah manusia gitu ya. Babi misalnya gitu ya. Kemudian rusa misalnya langsung bisa berjalan. Kambing misalnya gitu ya. Domba misalnya langsung bisa berlari gitu ya. Nah, kenapa manusia itu beda? Benarkah manusia itu penduduk asli bumi ini? Apakah manusia itu tidak didesain tinggal di bumi? Kemudian, ya, manusia itu sebenarnya dari sudut pandang teori evolusi ya, sebenarnya manusia itu punya kesalahan semacam teori evolusi gitu. Apa itu? Jadi manusia itu sebenarnya nggak harus berjalan berdiri tegak gitu, karena itu melawan gravitasi. Karena hewan-hewan lain seperti kuda misalnya, kuda itu kan nggak melawan gravitasi, tapi kita kan melawan gravitasi itu ya, ya kan? Ya cuman manusia yang berdiri tegak kan. Ya hewan-hewan lainnya nggak berdiri tegak tuh ya, kambing ya nggak pernah tuh kambing yang berdiri dua kaki, nggak pernah seperti itu ya. Jadi kalau saya perhatikan ya ini ada semacam kejanggalan. Apakah manusia itu berasal dari alien ya? Apakah manusia itu berasal dari luar angkasa dan lain sebagainya. Jadi ada berbagai teori ya. Di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya apa agama manusia purba zaman dulu. Apa itu faktanya? Faktanya adalah, jadi ada teori yang mengatakan bahwa sebenarnya manusia zaman dulu itu ya, manusia purba itu ada semacam penyimpangan evolusi gitu. Harusnya manusia itu berjalannya itu seperti simpanse gitu ya. Simpanse itu kan mudah banget ya ngelahirin ya. Nggak seperti manusia gitu. Karena apa ya? Karena kita itu sebenarnya sudah melawan evolusi ya. Harusnya manusia itu ya berjalan itu merangkak pakai tangan gitu. Ya, jadi ini mempengaruhi proses kelahiran manusia. Lah apa hubungannya?
Nah, ketika manusia itu berjalan tegak gitu ya, tidak merangkak lagi seperti simpanse. Ini dari sudut pandang teori evolusi ya, bukan dari sudut pandang agama ya. Kalau dari sudut pandang agama, saya masih percaya bahwa Tuhan itu ada, saya masih percaya dengan agama, saya masih percaya dengan surga dan sebagainya. Jadi jangan berpikir bahwa saya itu aneh-aneh ya, jangan berpikir negatif dulu ya. Ini dari sudut pandang teori evolusi, dari sudut pandang ilmiah ya. Ini dua hal yang berbeda ya. Ya, agama itu keyakinan, ini sains atau ilmiah ya. Saya tidak mengatakan yang paling benar itu ilmiah, yang paling benar itu kayak keyakinan ini enggak. Saya tidak membeda-bedakan ya. Saya benar-benar netral ya. Kemudian kalau kita perhatikan sebenarnya ketika manusia itu berjalan tegak, maka pinggul wanita itu didesain untuk berjalan tegak. Tidak didesain untuk melahirkan. Nah, karena pinggul wanita itu semakin hari semakin kecil gitu ya. Ya, itu kan desainnya supaya kalau kita jalan itu ramping gitu ya. Kalau pinggulnya itu seperti pinggul simpanse dan sebagainya itu kan nggak enak banget ya kalau jalan ya. Sehingga apa? Sehingga ini ada semacam penyimpangan teori evolusi gitu ya. Kita itu harus membayar mahal untuk melahirkan gitu. Untung ada sesar sekarang ini. Pinggul wanita itu semakin mengecil gitu ya, karena kita sudah berjalan tegak gitu ya. Harusnya wanita itu nggak usah berjalan tegak gitu ya, berjalan seperti simpanse gitu ya, atau seperti kuda gitu ya, supaya mudah melahirkan. Tapi itu kan anomali ya. Ya, jadi itu yang mempengaruhi ya, sehingga pinggul wanita itu mengecil dan ketika bayi lahir itu susah banget gitu ya, butuh effort yang sangat luar biasa. Makanya wanita-wanita di zaman dulu, di zaman manusia purba itu banyak yang meninggal hanya karena melahirkan. Ya, itu proses yang sangat, sangat panjang sekali ya. Kalau zaman sekarang kayaknya nggak lagi, karena apa? Karena ada sesar ya. Istri saya juga sesar ya. Dulu ya, ini pengalaman saya. Dulu waktu istri saya itu pengen melahirkan normal ya, sok-sokan gitu ya. Saya nggak tahan guys ya, ngelihatnya gitu ya. Istri satu menderita banget ya. Seperti mau mati. Ya udahlah sesar aja lah gitu ya. Awalnya udah buka berapa itu saya lupa ya. Ya saya jadi curhat, mohon maaf ya. Ya sesar sebentar doang ya, seperti memencet jerawat udah selesai gitu. Jadi untung ada sains, untung ada teknologi. Nah, itu artinya sepertinya manusia ini tidak didesain tinggal di dunia gitu. Ya, kalau kita bandingkan dengan simpanse, simpanse itu kan punya bulu ya. Binatang lain tuh punya bulu untuk melindungi mereka dari matahari. Kita kan nggak cuma di kepala doang kan. Ya, badan kita bisa kena matahari, bisa kanker juga kan. Ya, jadi kita bisa terpapar sinar matahari yang berbahaya juga gitu. Jadi kita tuh tidak didesain ya, seperti tidak desain ya, nyaman tinggal di bumi gitu ya. Kemudian manusia juga tidak bisa melihat langsung matahari. Kalau enggak matanya rusak. Karena apa? Karena mata kita itu kan beda dengan mata binatang lainnya seperti kuda, kerbau, simpanse dan sebagainya. Beda banget. Ya, mata kuda, kerbau itu kan kalau kita perhatikan nggak ada yang putih ya, jarang banget ya ada yang putih. Kalau manusia kan ada yang putihnya ya. Mata binatang lain itu hitam semua kan. Jadi kita itu sebenarnya anomali gitu ya, manusia itu anomali gitu. Ya, kenapa kita ada warna putihnya? Jadi ternyata tujuannya itu supaya kita mengerti ya suasana hati orang lain. Ya, jadi kita itu didesain ya secara evolusi ya bisa melihat suasana hati orang itu dari matanya gitu ya. Bayangkan kalau mata seseorang itu hitam semua gitu ya, nggak ada warna putih, kita kan nggak ngerti ya apakah suasana hatinya lagi gembira, senang, dan sebagainya, ya kita nggak ngerti ya. Jadi ini semacam anomali dalam evolusi. Dan inilah alasannya kenapa kita nggak bisa langsung melihat ke matahari ya. Kalau nggak, ya mata kita bisa rusak ya. Kalau binatang lain masih bisa gitu ya. Kemudian, menurut data ya, ternyata manusia itu, ya manusia modern sekarang ini 80% itu mengalami sakit pinggang, terutama di masa tua. Lah, kok gitu ya? Peneliti sampai heran gitu, kok bisa manusia bisa mengalami sakit pinggang di masa tuanya gitu. Ya enggak di masa tua juga ya, di masa muda juga ada kok yang sakit pinggang, sakit punggung dan sebagainya. Ternyata manusia itu kan tidak didesain untuk berjalan tegak seperti yang saya katakan tadi itu. Ya, ya bayangkan punggung kita itu dipaksa tegak,
Jadi bebannya tuh ini banget ya, terbebani banget gitu ya, karena punggung kita itu tidak desain untuk berdiri tegak. Ya, kenapa manusia itu berdiri tegak? Apa alasannya? Alasannya itu kan karena efisiensi dan karena keadaan juga gitu ya. Jadi beberapa ratus ribu tahun yang lalu di savana Afrika, manusia itu kehilangan hutan gitu ya, tempat untuk berlindung ya, sehingga apa? Sehingga terbuka di lapangan bebas ya. Dan karena terbuka di lapangan bebas ya terpaksa harus efisien gitu ya, harus berjalan ya. Kalau berjalan itu kan efisien ya, bisa bawa makanan, bisa bawa anak ya, bawa tas dan sebagainya. Kalau berjalan merangkak itu kan nggak efisien ya, nggak bisa bawa apa-apa ya. Kemudian tangannya juga bisa, ini manusia kan bisa berjalan kayak gini nih gitu ya. Jadi itu faktor daripada teori evolusi gitu ya. Kita tuh tidak desain untuk ini guys, berjalan tegak. Ya, ada yang mengatakan ya, peneliti ada yang mengatakan bahwa sebenarnya kita tuh evolusi itu belum berakhir ya, masih berlanjut gitu ya. Jadi ada yang mengatakan manusia itu kan sebenarnya sudah berakhir evolusinya. Enggak ya. Jadi manusia itu tanpa kita sadari punya tulang ekor. Masih ada bekasnya itu ya. Kita tuh masih pulang tulang ekor guys. Ya, saya tidak bohong ya. Manusia punya tulang ekor, bulu-bulu ini juga nih, ini peninggalan daripada teori evolusi. Kita merinding ya, kemudian gigi bungsu juga itu peninggalan daripada teori evolusi. Sekarang bahkan ada manusia yang tidak muncul lagi gigi bungsunya, karena apa? Karena tidak dibutuhkan lagi. Ya zaman dulu itu dibutuhkan pada saat zaman manusia purba gitu ya, untuk menggigit makanan gitu. Jadi itu dari secara teori evolusi ya. Kalau misalnya mengatakan apakah manusia itu berasal dari monyet? Enggak, manusia itu enggak berasal dari monyet, tapi beda spesies dengan monyet. Manusia dengan monyet itu sama seperti harimau dengan kucing. Kucing tidak melahirkan harimau, harimau juga tidak melahirkan kucing. Tapi beda spesies gitu ya. Dulu punya nenek moyang yang sama gitu ya. Kalau misalnya mengatakan kita punya nenek moyang sama dengan simpanse, yes. Tapi itu jutaan tahun yang lalu, coy. Jutaan tahun yang lalu itu kita nggak tahu tuh perhitungannya berapa ya. Fosil-fosilnya juga sudah banyak yang hilang dan sebagainya. Jadi ya melalui proses trial dan error gitu ya. Ini pembahasan yang sangat panjang ya. Nanti saya akan bahas di next video. Pada intinya kita itu sebenarnya bukan keturunan monyet langsung, enggak. Ya beda spesies. Kalau misalnya mengatakan kok kita jadi satu nenek moyang dengan simpanse atau monyet, lah bukti DNA manusia dengan monyet itu kan cocok banget ya. Kromosomnya juga cocok banget. Cek data. DNA manusia itu hampir 90% ya mirip sama uh, simpanse gitu. Ya. Kalau misalnya mengatakan enggak dong, kita berasal dari tanah dong ya, tanah liat. Ya berarti kalau lu memilih bersaudara dengan tanah liat gitu, bersaudara dengan batu bata, genteng ya, celengan, semar dan sebagainya, enggak jadi masalah, enggak jadi masalah. Itu kan keyakinan, enggak jadi masalah. Saya tidak menertawakan itu, enggak mungkin saya menertawakan itu, kan namanya keyakinan ya. Jadi kalau Anda lebih memilih bersaudara dengan tanah liat daripada simpanse yang jelas-jelas DNA-nya ada kemiripan, ya nggak jadi masalah, nggak jadi masalah ya. Ya, kemudian selain itu, bagaimana munculnya agama di zaman purba gitu? Zaman manusia purba itu gimana sih ya munculnya agama gitu ya? Ternyata munculnya agama itu bukan sekali langsung terjadi agama gitu ya. Ada kronologinya. Kronologinya itu ya bertahap gitu ya. Awalnya itu ketika manusia purba menyadari, lah kok ibu saya meninggal, lah kok saudara saya meninggal, kok bapak saya meninggal. Nah dari situ tuh awalnya mereka melihat teman mereka, saudara mereka meninggal satu-satu, lalu mereka berpikir kayaknya ada yang menciptakan manusia. Siapa yang menciptakan manusia ini? Kemudian mereka melihat fenomena alam gitu ya. Siapa yang menciptakan petir? Siapa yang menciptakan gempa? Siapa yang menciptakan badai gitu ya? Banjir dan sebagainya. Kemudian ketika manusia meninggal, mereka berpikir kayaknya ada kehidupan setelah meninggal. Gak mungkin manusia itu lahir secara sia-sia gitu ya. Cuman lahir mati gitu doang. Gak mungkin lah. Jadi manusia itu dulu bertanya-tanya. Ini pertanyaan besar gitu ya. Sehingga mereka menarik kesimpulan ya. Mereka kan nanya-nanya ya. Naik sama kepala sukunya gitu ya. Siapa yang menciptakan manusia gitu ya. Kepala suku ngomongnya, oh ini karena pengaruh daripada kekuatan gaib ya. Jadi pada suatu saat manusia itu diciptakan sesuatu kekuatan gaib ya.
ada yang mengatakan ya meledak dari pohon bambu gitu ya, ada yang mengatakan muncul dari bukit gitu ya, ada yang mengatakan dari serigala, dari batu, macam-macam gitu ya, seperti dongeng gitu ya. Lalu apakah ini jenius di zamannya? Yes, ini sangat jenius di zamannya. Ya, ingat ya, ini zamannya jenius ya, bukan zaman sekarang. Kenapa? Karena zaman itu berbeda dengan zaman sekarang, belum ada teknologi ya, belum ada penjelasan ilmiah zaman sekarang misalnya nih ya, zaman sekarang itu kan ada penjelasan ilmiah bahwa petir itu terjadi karena ada muatan listrik di langit gitu ya, ada muatan listrik di awan gitu ya, sehingga apa? Sehingga positif dan negatif itu bertemu lalu terjadi yang namanya listrik. Nggak ada penjelasan seperti itu, nggak ada. Yang kemudian hujan terjadi itu karena apa? Karena proses penguapan gitu ya, air laut naik ke atas gitu. Nggak ada penjelasan seperti itu. Itu penjelasan yang sangat ilmiah sekali. Zaman dulu nggak ada seperti itu. Jadi jawaban yang paling jenius zaman dulu itu ya, ya manusia itu ya diciptakan oleh kekuatan gaib ya. Kemudian setelah itu ya, seiring berjalannya waktu, agama ini juga berproses gitu ya. Ya, dari menganggap bahwa ini semua kekuatan gaib, berproses sampai ke zaman dewa-dewi gitu ya. Makanya ada istilah dewa petir ya, dewa Zeus ya, dewa angin, dewa laut dan sebagainya. Pokoknya banyak dewa-dewa. Nah, yang menciptakan manusia itu siapa? Ya dewa. Yang menciptakan bumi itu siapa? Dewa gitu ya. Nah, setelah berjalannya waktu ya, kemudian sampai sekarang ini, sampai ke zamannya agama Abrahamik ya, agama Kristen, agama Islam dan lain sebagainya. Ya, teman-teman Muslim dan teman-teman Kristen mengatakan bahwa yang menciptakan manusia itu adalah Tuhan gitu, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ini tercipta mulai kapan? Mulai puluhan ribu tahun yang lalu. Ketika ada orang yang mengatakan yang menciptakan manusia itu adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa. Apakah itu keren? Ya, itu sangat keren di zamannya, puluhan ribu tahun yang lalu. Karena zaman itu belum ada penjelasan juga gitu ya, seputar tentang petir, ya, hujan, dan sebagainya. Siapa yang menciptakan manusia? Belum ada penemuan Big Bang, teori evolusi, dan sebagainya. Enggak, belum ada. Ya. Kemudian di masa depan apakah ada perubahan lagi? Ya, mungkin ada perubahan lagi gitu ya, jutaan tahun lagi ke depan kita nggak tahu kan, ratusan ribu tahun ke depan kita nggak tahu kan, ribuan tahun ke depan lagi kita nggak tahu kan. Jadi itulah proses terbentuknya agama. Nah, kemudian kenapa manusia itu seperti tidak didesain tinggal di bumi gitu? Ada beberapa penelitian ya, ada yang mengatakan bahwa manusia itu sebenarnya dari luar angkasa. Buktinya apa? Buktinya gigi manusia. Gigi manusia itu kan terbuat dari kalsium ya. Ya, sebuah zat bernama kalsium. Kalsium itu kan nggak ada di bumi, itu kan ada di luar angkasa. Jadi kita itu sebenarnya ya sebagian kita itu bagian-bagian daripada bintang gitu. Ya, dulu ada tabrakan bintang ya sebelum terjadi Big Bang gitu ya, miliaran tahun yang lalu. Ini dari sains ya. Ya, dari sudut pandang ilmiah. Kemudian ya bintang-bintang itu bertabrakan ya, lalu menyatu gitu ya. Ini sangat rumit sekali ya karena durasi waktunya itu puluhan miliaran tahun yang lalu gitu ya. Ya, karena kalsium itu ya pembentuk gigi manusia itu kan berasal dari luar angkasa gitu. Ada banyak lagi ya. Air juga dari luar angkasa kok ya. Tubuh manusia kan sekitar kalau saya 70% ya air ya. Itu dari luar angkasa juga gitu ya. Bukan dari bumi juga gitu ya. Jadi ada yang mengatakan seperti kita tuh berasal dari luar angkasa gitu. Ada teori yang mengatakan seperti itu. Kemudian ada yang mengatakan oh kita itu sebenarnya alien ya, alien yang ketinggalan pesawat gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian ada yang mengatakan oh kita itu sebenarnya Nabi Adam ya, Nabi Adam versi ya Homo sapien gitu ya, Pithecanthropus dan sebagainya. Ada yang mengatakan macam-macam ya. Ada yang mengatakan oh kita tuh berasal dari Nabi Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan dari tanah gitu ya, macam-macam ya. Nah, yang jadi pertanyaan, mana yang paling masuk akal? Anda yang menyimpulkan, saya tidak akan menyimpulkan ya. Ya, kalau misalnya ada yang mengatakan manusia itu sebenarnya berasal dari Homo sapien, ya, kemudian Homo sapien ini sebenarnya sudah berevolusi dari Cyanobacteria gitu. Ini pembahasan yang panjang ya. Ketika bumi ini terbentuk miliaran tahun yang lalu terjadi trial and error gitu ya. Karena kejadian tertentu ya ada suatu tempat yang menghasilkan zat tertentu lalu terjadi yang namanya percampuran zat tertentu dan terbentuklah Cyanobacteria. Nah, Cyanobacteria kemudian setelah Cyanobacteria ya, kemudian berkembang terus ya membentuk sebagai
luka gitu ya. Luka itu last common ancestor itu ya. Luka itu ya, salah satu nenek moyang yang ada di dunia ini gitu ya. Jadi pisang itu punya unsur luka ya. Kemudian tumbuh-tumbuhan juga punya unsur luka. Makanya DNA manusia dengan pisang itu sama, guys. Maksudnya nggak semuanya sama, 30% gitu ya. Menurut data. Nanti cek di di Google atau di mana gitu ya. Di ChatGPT ya. DNA manusia dengan pisang itu ada kemiripannya kok. Ya, sekitar 30%. Kemudian babi juga ada, domba juga ada, ya, sapi juga ada. Sapi juga ada, guys. Jangan berpikir bahwa kalau saya nggak makan daging babi, saya nggak makan DNA manusia. Nggak seperti itu konsepnya, nggak seperti itu. Jadi ya nenek moyang manusia dari sudut pandang sains itu ya, kita itu pertemuannya di luka, ya. Last common ancestor ya. Nah, dari luka terus berkembang jadi ada yang mengatakan jadi ikan gitu ya. Ikan ini naik ke darat ya, kemudian membentuk mamalia dan sebagainya, kemudian membentuk jadi seperti monyet dan sebagainya, kemudian ya berubah berevolusi jadi manusia. Nah, apakah di masa depan manusia juga akan berevolusi? Yes. Ya, bisa aja masa depan rambut kita hilang gitu ya. Itu tergantung kondisi. Evolusi itu artinya menyesuaikan diri dengan lingkungan. Sama seperti orang suku Bajo ya. Orang suku Bajo itu mereka jago menyelam itu karena apa? Karena limpa mereka itu lebih besar daripada manusia normal. Itu menurut data, guys, menurut sains ya. Jadi kalau mau bantah pakai data ya. Saya tidak ngarang di sini ya. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Mana yang paling masuk akal ya? Anda yang menyimpulkan ya. Manusia itu berasal dari tanah liat gitu atau dan sebagainya. Terserah deh. Saya tidak menyimpulkan ya. Ya, Anda yang menyimpulkan. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.